Ya. Dengan dua bilangan dual atau antara titik-titik dan pasangan tiga bilangan dual yang disebut ruang tiga dimensi. Kalau dua ruang dimensi ya. Kita sudah mengenal tuh ada ruang tiga dimensi pada SMA itu ya. SMU. Contoh gambarnya ini. Nah, ini ya. Kalau ini koordinat P, sistem koordinatnya adalah A, B. Kalau ini P, diagonalnya itu ya, ada titik itu ya A, B, C. Gitu ya. Jadi ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, yang ke atas itu adalah sumbu Z. Gitu ya. Ini pernah diajarkan di geometri ruang mungkin ya, di SMA itu ya. Tambahkan seperti ini. Nah, selain sistem koordinat siku masih dimungkinkan membangun sistem koordinat lain. Contohnya gambar 2 menyajikan sistem koordinat di ruang 2 dan ruang 3, tapi bukan sistem siku-siku. Nah, ini persis jajaran Kenjang itu. Ini merupakan perkembangan daripada koordinat ini. Siku-siku itu. Tapi kita kenal itu siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, ini jarine bahasane Jawa sepanjang itu dicemet ngono. Kayak tempe ngono ya, bahasa sepanjang itu. Cemet jadi kayak ini. Koordinat tidak siku-siku. Nah, sebagai gambar 43 sistem koordinat dalam gambar 42 dibangun ulang dengan menggunakan vektor persatuan untuk menunjukkan arah positif dan kemudian menempatkan koordinat-koordinat titik P menggunakan koefisien skalar. Dalam persamaan UP sama dengan A, P1, P1-nya vektor, A-nya konstan, ditambah B, P2, P2-nya vektor. Atau tiga dimensi ini. Jadi seperti apa ya, kombinasi linear yang kemarin. Nah, ini V1-nya itu adalah, ini V1, ini V2, kemudian dikembangnya ini dikalikan B. Jadi PAB ini menyatakan kombinasi ini. Nah, itu disebut koordinat dapat dinyatakan sebagai kombinasi. Itu pula pada ruang 3, gitu ya. Ruang 3 dimensi. Selanjutnya pengertian sistem koordinat kemudian dapat diperumum untuk sembarang ruangan vektor, termasuk ruang-ruang vektor seperti R pangkat N. Jadi pada dimensi N dengan N-nya lebih besar daripada 3. Kalau ini kan cuma 3, 2 dan 3. Yang tidak dapat digambar secara geometrik. Jadi kalau 20 tidak bisa digambar secara geometrik. Jadi kalau langit keberapa itu sudah dimensi yang keberapa gitu ya. Dimensi yang di langit-langit itu sudah dimensi ke-7 atau ke-8 gitu. Gambarannya sudah sulit. Itu hanya Rasulullah yang bisa mi'raj gitu ya. Pada dimensi-dimensi lebih daripada dunia. Oke. Nah, ini definisinya. Jika V suatu ruang vektor dan S, V1, V2 itu anggota daripada S, merupakan, ini vektornya gitu ya. Himpunan berhingga vektor-vektor di V, ini yang berhingga sampai N ya. Maka S disebut basis. Jadi ini disebut basis, V1, V2 sampai disebut basis. Jika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, S ini bebas linear. Ya, S ini bebas linear. Kemudian S itu merentang V. Merentang V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kalau bebas linear ini adalah alfanya A1 sampai A2 sampai AN itu adalah sama dengan 0. Atau konsisten gitu ya. Persamaan linear mungkin yang kemarin sudah gitu ya bebas linear. Nah, basis baku untuk R untuk Rn dimensi N pada bahasan bagian sebelumnya telah disebutkan vektor satuan bakunya. E1 adalah 1,00 sampai N. E2 01 sampai En 0,0001. Ya. Ini sebanyak N gitu ya. Karena dimensinya N. Nah, ini disebut basis baku gitu. Dan ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear sudah. Ya.
Ini merentang Rn dapat dinyatakan kombinasi linier dan vektor tersebut bebas linier karena penyelesaiannya itu adalah penyelesaiannya X A1 sama dengan trivial. Ya. Dengan demikian E1, E2 dan En itu membentuk basis, gitu ya. Untuk basis untuk N dan disebut basis baku untuk R pangkat N. Gitu. Khususnya di sini ada I100, J110, K001. Ini adalah basis baku untuk R pangkat 3. Ya, yang disebut itu. Kan sama bentuknya itu ya, E1 sampai En gitu ya. Nah, ini jelas memenuhi syarat ini, bebas linier dan F merentang gitu. Atau merentang ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier atau span biasanya gitu ya. Nah, contoh berikutnya 429, basis baku untuk persamaan atau polinomial N telah dibahas pada contoh-contoh bagian sebelumnya bahwa S anggotanya 1, E kuadrat sampai X adalah himpunan yang bebas linier dan juga merentang pada Pn. Jadi S ini adalah basis untuk Pn dan disebut basis baku untuk polinomial Pn karena dapat menyatakan kombinasi linier dan bebas. Ya. Nah, sekarang tunjukkan bahwa P1, vektor P1, P2 dan P3 ini membentuk basis untuk R3. Ya. Penyelesaian, misalkan S itu anggotanya P1, P2 yang diketahui ini. Pertama akan ditunjukkan S bebas linier. Berarti kan persamaannya. Jadi A atau K1, K2, jadi K1, P1, K2, P2, K3, P3 gitu ya. Atau ABC boleh gitu ya. Nah ini alfa 1 gitu ya. Alfa 1, V1, alfa 2, V2, alfa 3, V3 sama dengan 0 vektor. Nah alfa 1, V1, V1 apa? Ini 1, min 2, min 1. Berarti alfa 1 kali 1, alfa 2 kali 1, jadi alfa 2, 1 ditambah alfa 2, alfa 3 kali min 3. Berarti alfa 1 ditambah alfa 2 min alfa 3 sama dengan 0. Yang ini juga begitu. Min 2 alfa 1, min 4 alfa 2, 2 alfa 3 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi seperti ini. Persamaan tersebut dapat diuraikan menjadi seperti ini. Di koma ini ya. Alfa 1, alfa 2, min alfa 3, sehingga dapat dinyatakan dengan 3 persamaan gitu ya. Yang sesuai dengan persamaan itu seperti itu. Jadi ini sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Sehingga menjadi ini dinyatakan dalam bentuk matrik, augmented matrix yang kemarin itu. Bab pertama jadi alfa 1, 1, 1, min 1. Matriknya ya, min 2, min 1, 2. Min 1, 2, 3. Nah, matrik koefisien dari situ mungkin seperti itu. Nah, ini kita cari determinannya gitu ya, pakai carus boleh, pakai anu. Ternyata tidak sama dengan 0. Nah, determinannya 2. Nah, karena determinannya tidak 0, berarti persamaan 412 hanya punya penyelesaian trivial. Yaitu alfa 1-nya, alfa 2-nya, alfa 3-nya sama dengan 0. Dan dengan demikian S bebas linier. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa S sebagai kombinasi linier dari R3. Yaitu setiap vektor B vektor, anggotanya B1, B2, B3, merupakan kombinasi linier dari S. S-nya anggota B1, B2. Berarti yang bersamaan gitu. Nah, beta B1, beta B2, tadi alfa itu ya. B1, B1, B2, B3. Hingga diperoleh persamaannya pada berikut. B1, B2, min B3 tadi. Tapi determinannya ini juga sama dengan 2. Karena apa? Matrik koefisiennya itu sama dengan yang ini tadi. Ya kan? Kalau tadi adalah persamaan mungkin. Sehingga nah, dengan matrik koefisien sama dengan A pada 413 karena determinan tidak
0, berarti persamaan ini itu konsisten, ada penyelesaiannya. Dengan demikian, dengan kata lain, B vektor merupakan kombinasi linear dari vektor S. Jadi S bebas linear dan merentang R3, yakni S membentuk basis dari S3. Ya, S itu apa tadi? B1, B2, B3. Jadi B1, B2, B3 itu merupakan basis dari S3. Karena memenuhi syarat bebas linear dengan determinannya sama dengan 2 dan sebagai kombinasi linear. Karena persamaannya konsisten. Konsisten itu ada penyelesaian gitu ya. Oke, contoh basis baku untuk matrik gitu ya. Matriknya berbentuk M kali N. Tunjukkan matrik M1, M2 dengan M4 dengan matriknya ini M1, M2, M4. Ini merupakan matrik elementer gitu ya. Nah, membentuk basis untuk ruang M22 dari matrik berukuran 22 karena ini ukurannya 22 gitu ya. Oke. Penyelesaian akan ditunjukkan bahwa M bebas linear dan merentang M2, yaitu persamaannya dari alfa 1, M1, alfa 2, M2 ini ya. M1-nya ini. Ya, ternyata kalau alfa 1 dikalikan M1 ya alfa 1 00 gitu ya. Ini alfa 2 00 dan sebagainya. Sehingga diperoleh alfa 1, alfa sampai alfa 4 ya 0. Karena ini 0 vektor. Sehingga dia merupakan bebas linear. Nah, dengan 0 vektor, 0 berikut hanya mempunyai penyelesaian trivial. Dan setiap matrik B di sini ABC dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, ini matrik B seperti tadi. Nyatakan kombinasi linear seperti itu. Ya. Persamaan ini 415 dan 416 dapat ditulis dalam persamaan matrik. Ya. Ini yang 00. Nah, ini yang kombinasi linear. Karena dapat ditulis posisinya adalah berarti ini merentang itu ya, matrik-matrik ini dan bebas linear, maka ini merupakan apa tadi basis. Iya betul ya. Basis koordinat atau disederhanakan menjadi ini ya, alfa 1-nya sama dengan 0, beta 1-nya adalah D, jadi beta 1-nya adalah A, beta 2-nya B gitu ya. Nah, dengan diperoleh alfa 1 ini 0, alfa 1 A dan sebagainya gitu ya. Lihat ini. Nah, hasil ini menunjukkan persamaan 415 hanya menyatakan trivial yang berarti M bebas linear. Persamaan 416 konsisten menyatakan M merentang M2. Jadi dapat simpulkan M merupakan basis dari M kali M. Oke ya. Contoh yang keempat. Tahu ini 432. Ruang vektor P tak terhingga dari sebuah polinomial dengan koefisien konstan tidak mempunyai himpunan merentang ruang vektor tersebut. Nah, ini. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika S-nya itu P3, P1 ini mestinya ya, P1, P2, P3, bukan P3 ya, P1, P2, P3, sampai N, maka kombinasi linear dari S akan membentuk polinomial dengan derajat paling tinggi S plus N. Nah, dengan demikian ada polinomial berderajat N plus 1 yang tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor tersebut. Jadi S tidak merentang ruang vektor P N1. Demikian seterusnya tidak ada himpunan S sehingga yang merentang. Ya. Nah, ini ada definisi gitu ya. Jika suatu ruang vektor V mempunyai basis yang terdiri dari N vektor, maka bilangan N disebut dimensi V. V ditulis dimensi V adalah N. Jika V ruang vektor 0, maka didefinisikan dimensinya adalah 0. Jadi kalau ini tuh dimensinya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini dimensinya 4 dari beberapa basis yang ada gitu ya.
Kalau N ya N, karena ini 4, basisnya 4. Ada 4, maka dimensinya 4. Ya. Jika V-nya ruang vektor 0, maka dimensinya 0. Jadi kalau tidak ada dimensinya atau ada 0, ruang vektor 0, maka dimensinya adalah 0. Oke. Koordinat relatif terhadap suatu basis. Ya. Ini dalam ketunggalan penyajian basis. Jika S itu adalah himpunan vektor-vektor V1 sampai Vn, suatu basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor di V dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linier dari R. Maka setiap vektor V1, ya ini V1V, diantara ini dapat dinyatakan kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn. Ya ini yang dianggap ketunggalan basis. Oke, ada contohnya. Definisi kedua gitu ya. Jika S anggota sampai Vn suatu basis ruang vektor, maka V di sini ini dinyatakan sebagai kombinasi linier alfa 1 sampai alfa n gitu ya. Penyajian V sebagai kombinasi linier dari vektor basis S, maka alfa 1 sampai alfa n disebut koordinat. Ya. Jadi kalau P itu A, B berarti A alfa 1 A V1 E1 ditambah B E2 dengan koordinat relatif S terhadap basis S. Jadi vektor ini alfa 1, alfa 2 ini adalah yang disebut apa? Koordinat. Ya. Disebut koordinat F P relatif S. Dinotasikan ini. Nah, kalau 1,2, nah gitu ya tadi ya. Kalau P 1,2 berarti 1 vektor P ditambah 2 vektor P sama dengan dapat dinyatakan kombinasi ini ya, yaitu P. Ya. Oke, mungkin ada contoh ini ya. Contoh koordinat relatif terhadap basis baku untuk R pangkat N. Untuk V, di V-nya itu ruang vektor berdimensi N, dan S basis baku, vektor koordinat V relatif terhadap C sama dengan vektor itu sendiri, yaitu V sama dengan koordinat V terhadap N. Jadi vektor sendiri. Misalkan E1, E2, E3, E4 sampai En, maka koordinatnya adalah ya itu vektor-vektor sendiri gitu ya. Ya E1, E2 sampai En. Nah, sebagai contoh di E3, misalkan ada penyajian vektor V ABC sebagai kombinasi dari vektor baku F adalah V A plus BJ plus CK. Maka ABC-nya ini merupakan koordinatnya, gitu ya. Koordinatnya, gitu ya. Nah, maka ABC sehingga koordinat relatifnya terhadap basis baku ini adalah ya vektor sendiri yaitu A, B, dan C. Gitu ya. Oke, contoh menarik ini sampai 1 subbab saja ya, kurang berapa ini. Nah, ngantuk saya. Diketahui vektor-vektor V1 1, 2,1, V-nya 290, V-nya 3,4 membentuk basis di R3. Dapatkan koordinat relatif V 5-19 terhadap S yang ini. Gitu ya. Nah ini merupakan basis. Berapa koordinat V-nya? Kalau ini basis baku, nah maka koordinatnya ya 5-19. Tapi ini tidak baku, berarti ini berubah. Jadi koordinatnya ini bukan 5-1 dan 9 karena terhadap pada S yaitu V1, V2. Nah, harus kita cari. Kemudian yang kedua, dapatkan vektor V di R3 yang punya vektor koordinat terhadap S adalah -1, 3, 2 relatif terhadap V1 ya. Ini berbanding dengan ini yang A ini gitu ya. Kalau ini yang dinyatakan adalah dicari koordinat V terhadap relatif terhadap S, yang ini diketahui relatif terhadap S koordinatnya disuruh menentukan vektor V-nya di ruang 3. Jadi balikannya yang A. Nah, penyelesaian kamu perhatikan kombinasi linier V
atas vektor-vektor S adalah sebagai berikut. V itu yang ini gitu ya. V1, V2, ini salah ini ya. Ini V1, ini V2, V3, alfa 2, alfa 3-nya itu V1-nya yang ini, yang basis ini. Sehingga diperoleh persamaan ini. 5 min 1, 9 dari sini. 1, 2, 1 dari basisnya. Ini. Sehingga diperoleh persamaan dengan menyatakan komponen yang serta diperoleh sistem persamaan ini. Jadi ini alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah 3 alfa 3 sama dengan 5. Jadi ya. Nah, ini kamu selesaikan. Ketemu nggak alfa 1 alfa 2-nya? Oke. Nah, dengan menyelesaikan pakai operasi baris elementer, gitu ya, alfa 1-nya ketemu 1. Pakai OBE yang kemarin kamu bisa gitu ya. Ini kalau diselesaikan pakai OBE tidak mari ya kuliahnya ini saja. Ini karena ini pernah diajarkan gitu pakai OBE, maka diketahui diketemukan alfanya adalah 1, alfa 2-nya adalah min 1, alfa 3-nya adalah 2. Nah, dengan demikian alfa 1, alfa 2 itu merupakan koordinat relatif terhadap S. Koordinat apa? V. Kalau ini adalah koordinat V ini vektor V ini berkoordinat 5 min 1 ini koordinat standar baku terhadap basis baku. Tapi ini terhadap basis ini maka berubah. Yaitu berapa? 1 min 1 2. Nah, sekarang diketahui ini koordinat bakunya itu terhadap koordinat V-nya itu adalah min 1 3 2, terhadap koordinat bakunya berapa? Nah, dibalik ini yang V. Oke. Nah, berdasarkan definisi untuk koordinat relatif terhadap S dapat diperoleh V min 1, V1, 3 V2, 2 V3 gitu ya. Min 1 itu ada yang diketahui. Nah, diperoleh di sini adalah min 1 dan sebagainya diketemuan 11, 30, 31, 7. Jadi koordinat V terhadap koordinat bakunya adalah 11, 31, 7. Ini sudah dimensi ruang ya. Saya akhiri kirian saja ya. Nah, ternyata tidak sampai 15 menit ya. Oke. 24 ya. Ya, setengah jam lah. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Kita bahas dimensi ya. Bagian yang tadi Pak, kan vektor basis itu ya Pak. Berarti nanti ada sistem bisa dibuat sistem koordinat dari basis itu sendiri. Berarti untuk membuat menggambarkan sistem koordinat dari vektor basis tadi itu berarti pakai itu ya Pak, koordinat dasarnya 1 1 1 itu, koordinat satuannya itu nanti kita ganti ke vektor basisnya dapat koordinat berapa, terus kita gambar kotak-kotak begitu. Iya. Kalau geometrinya gitu ya. Ini yang ditanyakan yang ini, Thomas. Yang barusan itu tadi, Pak. Yang kan dari vektor basis ya, Pak. Dari vektor. Ini saya jelaskan. Ini kan terhadap basis baku kan ini. Iya, yang pertama dari basis baku. Ini IJK ini ya. Itu adalah 100 J010 gitu kan ya? Iya. K001 karena ini 3 dimensi. Nah, ini terhadap basis baku 5 min 1 9 kan gitu ya? Iya. Ya kan? Nah, sekarang basis bakunya dirubah diketahui basis bakunya tidak pada basis baku, diketahui basis ini. V1, V2, V3 tidak IJK. Iya. Nah, dari ini diketemukan tadi berapa tadi? 1 min 1 2 kan ya? Iya. Nah, ini adalah basis koordinat terhadap basis S relatif pada S. S apa ini? S himpunan vektor basis tadi. Paham ya? Ya. Terus yang ditanyakan apa? Itu kalau misal mau menggambarkan sistem koordinatnya kan berarti sudah bukan koordinat siku-siku ya Pak, miring begitu kan? Koordinatnya
Berarti P1 pakainya ini ya, 121. Miring nggak karuan ini. Pakai MATLAB mungkin bisa ini. Yang saya baca dari buku itu ya Pak, itu kan nanti kalau misal mau menggambarkan sistem koordinatnya itu kita ambil koordinat 1,1,1, nanti kita cari 1,1,1 itu di mana ketika pakai basis yang baru tadi, vektor basis yang baru, koordinatnya di mana, lalu kita gambar kotak-kotak dari menggunakan 1,1,1 tadi Pak. Ya Mas, bisa ya. Ya. Nanti bisa ketemu bahwa koordinat 5 min 1 9 itu ternyata bisa ketemu 1 min 1 dan 2 dari kotak-kotak itu kan ya. Iya, gitu Pak. Ya. Bisa berarti Pak. Ya Mas. Terima kasih Pak. Yuk. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak, saya akhirian ya. Nah, sudah setengah jam, kurang 2 menit. Ya. Jadi besok hari apa? Kamis ya. Wes gitu ya, yang nunggu Ronaldianto gitu ya. Nanti kamu duluan Ronald ya. Masuk duluan ya, tak jadikan co-host. Oh iya Pak. Ya. Siap Pak. Ya, saya jadi co-host, kamu yang nunggu ya di ruangan ini. Saya tak tidur gitu ya. Karena nanti dikumpulkan di apa? Dikumpulkan di classroom gitu ya hari Kamis ya. Ya. Itu Ronald ya. Nanti tinggal jam berapa? Jam 1.30 kamu bisa mengunduh soalnya gitu ya. Oke, hari ini saya akhiri, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.